إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang solat Jumaat, saya berpesan kepada diri kami pribadi dan hadirin sekalian untuk bersama-sama tingkatkan ketakwaan ini hanya kepada Allah. Khatib selalu mengingatkan takwa ini tidak bosan dan tidak jemunya, karena hanya modal takut kepada Allah Azza wa Jalla yang inilah akan kita bawa ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana secara ijmalan takut kepada Allah, secara ringkas dan secara global takut kepada Allah ini? Kalau kita takut kepada hewan atau binatang-binatang buas, kita mesti lari dan menjauh. Tetapi kita takut kepada Allah, tidak menjauh dan tidak lari. Akan tetapi semakin kita dekat kepada Allah, cara mendekatkan diri kepada Allah tidak lain dan tidak bukan, yaitu senantiasa mengikuti perintah Allah, mengerjakan perintah Allah, serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang salat Jumaat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib mengambil satu tema yang sangat ringkas dan insya-Allah penuh padat pengertiannya, yang bertemakan menyesali dosa-dosa di dunia sebelum kelak kita akan menyesal dosa-dosa di akhirat nanti. Bersama-sama kita renungkan tamparan dari Allah Subhanahu wa taala, ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam surah Al-Mulk. Bagaimana perbincangan perdebatan orang kafir di neraka jahanam, yang ini perlu kita waspadai dan perlu kita ambil pelajaran sebelum di akhirat nanti. Allah selalu menegaskan dalam firman-Nya, apa perdebatan orang kafir yang sudah menyesal di akhirat yang tidak ada gunanya? Mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Debatan mereka, penyesalan mereka di neraka sa'ir. Mereka berkata, ya Allah, ya Tuhanku. Mereka berkata di sana yang tidak ada gunanya lagi, kalaulah dahulu aku di dunia nasma,
mendengarkan dengan telinga. Au na'qil, kalau aku dulu di dunia menggunakan akal fikiranku, niscaya ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya aku sekarang tidak menjadi penduduk neraka sa'ir. Dari firman Allah yang sangat ringkas ini, bukan mereka orang-orang kafir di sana tidak mempunyai telinga, bukan tidak mempunyai mata, juga bukan tidak mempunyai akal dan mempunyai hati. Tidak, mereka di dunia mempunyai mata, akal, pikiran. Tetapi kenapa mereka sampai dijebloskan ke dalam neraka sa'ir? Karena mereka walaupun mempunyai mata yang jelas, mempunyai telinga dengan lebar, mempunyai otak dan mempunyai hati, mereka tidak menggunakan akal, mata, hatinya. Inilah penyebabnya, sehingga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala juga disinggung oleh Allah, mereka adalah mempunyai mata, telinga, hati, akal dan fikiran, tetapi mereka tidak menggunakan. Maka sifat-sifat orang seperti ini walaupun bentuknya seperti manusia, tetapi pada hakikatnya adalah kal an'am, seperti binatang-binatang yang berkaki 4 atau berkaki 2. Balhum adal, kata Allah. Bahkan mereka yang tidak menggunakan akal fikirannya, yang ingkar kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak percaya kepada Al-Quran itu kitab Allah, yang mereka tidak percaya bahawa ada malaikat rakib dan atid, dan mereka tidak percaya bahawa kelak ada hari kiamat, tidak percaya pada adanya qada dan qadar. Mereka kal an'am, kata Allah, seperti sapi-sapi dan binatang-binatang lain. Itu bahasa kasarnya, hadirin rahimakumullah. Perlu saya tegaskan dengan bahasa kasar, karena saya pribadi dan hadirin sekalian, kalau tidak digunakan dengan bahasa yang soreh dan jelas, kadang telinga ini kupek dan tidak mendengarkan. Maka perlu disantap dengan pukulan-pukulan firman Allah. Kalian ini seperti binatang-binatang. Bagaimana binatang? Makan. Binatang minum, tidur. Tetapi mereka tidak membaca firman Allah. Bahkan kadang membaca hanya di lisan, tidak diamalkan di dalam keseharian. Inilah kata Allah, bahkan mereka ini lebih sesat dari binatang-binatang. Binatang, mereka tidak mengamalkan hidup sebagaimana yang diajarkan Allah dan Rasulnya, karena mereka lepas dari hukum syariat Islam, karena mereka tidak mempunyai akal dengan jernih, karena mereka tidak mempunyai hati dengan hati yang benar. Tetapi manusia inilah yang diberi akal untuk berfikir, diberi hati untuk memfatwa mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram, mana yang kotor, mana yang baik, mana yang najis, mana yang suci, supaya mata itu melihat bukan sekedar mata, tetapi mata hati kita untuk melihat dan melakukan perintah-perintah Allah. Patutlah kalau kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau manusia tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, maka sebenarnya dia balhum adal, bahkan mereka lebih sesat dan lebih keji daripada binatang-binatang itu. Kenapa? Di antaranya, kalau binatang makan cukup mengenyangkan perutnya dan dia pulang. Tetapi manusia banyak yang makan besi-besi, banyak yang makan bangunan-bangunan, tidak cukup mempunyai 1-2 rumah, bahkan 5-6 rumah, dan itu tidak akan dibawa kelak ke akhirat. Mereka makan, mereka korupsi,
mereka memakan harta anak yatim, memakan harta anak orang-orang miskin. Inilah yang dimaksud oleh Allah, kal an'am, seperti binatang, bahkan lebih kecil dari binatang. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, tinggalkan yang haram, ambillah yang halal. Lakukan perintah-perintah Allah selagi kita masih hidup. Jauhkan dan tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Kerana hakikatnya sesuatu yang dilarang oleh Allah itu akan memberi mudarat kepada kalian. Bukan saja di akhirat, di dunia akan ada mudarat-mudarat. Akan ada bahaya kepada diri jenengan, kepada anak dan keluarganya. Di dalam ayat yang lain, walanuziqannahum, akan aku berikan, akan aku cicipi kepada mereka siksa di dunia supaya kembali kepada Allah. Tetapi betapa banyak manusia-manusia di luar sana tidak memperdulikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebenarnya masih banyak ingatan yang untuk mengingatkan diri kami sendiri dan terutama juga hadirin sekalian. Tetapi dengan waktu yang ringkas ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi amal jariah. Karena apa? Hakikatnya kita hidup di dunia, semakin lama hidup berarti kita masih semakin sedikit kesempatan hidup di dunia untuk beramal. Tidak lama lagi kita akan kembali kepada Allah. Tidak akan lama lagi kita ini berlari sebenarnya kepada kematian. Maka persiapkan amal terbaik. Oleh sebab itu, para imam, para khatib selalu membaca surah Al-Mulk. Terutamanya Allah tegaskan dalam ayat tadi, supaya kita ini jangan menyesal kelak di akhirat. Sesali dosa-dosa sekarang sebelum kelak menyesal di akhirat. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah aku dahulu ingat dan menggunakan akal hati dan fikiran, tentulah kami tidak akan menjadi neraka sa'ir, berada di neraka sa'ir. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan kita semua, anak-anak, istri kita, keluarga, tetangga, semuanya diajak untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh masih banyak hadirin rahimakumullah. Fa insyaallah mudah-mudahan ini dapat menjadi pengajaran kepada kita. Kesimpulan daripada khutbah yang ringkas ini, yang pertama, la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Baru-baru ini ada seorang muazzin yang saya tidak perlu untuk menyebut namanya. Ada seorang imam, seorang muazzin, dia curhat kepada kami, Ustaz, saya ini banyak dosa Ustaz. Saya tidak pantas menjadi muazzin, tukang azan. Saya tidak pantas jadi imam karena saya banyak dosa, terlalu banyak dosa saya Ustaz. Apakah Allah dapat mengampuni dosa-dosa kami ya Ustaz? Kadang-kadang kalau aku ingat dosa-dosaku ya Ustaz, aku ingin membunuh diri, katanya. Na'udzubillah min dzalik. Terus saya telepon dia. Kalau kamu bunuh diri, itu adalah perbuatan syaitan laknatullah. Dengan membunuh diri itu sebenarnya kamu telah menzalimi diri kamu, dan berarti kamu putus asa dari rahmat Allah. Maka saya katakan kepada beliau ini, la tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Saya banyak dosa, jenengan banyak dosa, semua banyak dosa. Karena Adam memang salah di surga dan pun banyak dosa sehingga dia diturunkan dari surga. Dan walaupun beliau banyak dosa, kita berdosa semuanya. Yang terpenting adalah beristighfar,
memohon ampun kepada Allah walaupun kita banyak dosa sebesar seluas buih-buih di lautan. Segeralah minta istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan putus asa. Lagi-lagi apalagi kalau sampai bunuh diri seperti yang terjadi dahulu yang pernah terjun di Suramadu. Na'udzubillahi min zalik. Maka sebesar apapun, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Belas kasih. Yang kedua, segeralah bertaubat. Bertaubat dengan benar untuk tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan keji apapun pekerjaannya. Walaupun kadang kita kembali berdosa, tetapi jangan putus asa. Sekali lagi bertaubat kepada Allah. Lakukan salat taubat kepada Allah dari sekarang. Kalau sebelumnya tidak salat taubat, jangan menunggu untuk taubat tidak mengerjakan sama sekali baru melakukan salat taubat. Itu pekerjaan yang tidak benar. Yang ketiga, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Kalaulah dosa-dosa itu umpamanya belum dapat kita tinggalkan, mohon kepada Allah, berikan kekuatan ya Allah aku untuk tidak melakukan dosa-dosa itu. Maka hadirin rahimakumullah, seberapa banyak istighfar, seberapa banyak salawat. Kadang kita menghitung 1000, kadang 2000, tetapi 1000 kali hanya 1 kali, kemudian 1 tahun tidak mengucapkan istighfar lagi. Saya diijazahi oleh seorang guru kami, sekurang-kurangnya istighfar 100 kali sahaja, salawat 100 kali saja. Ba'dal zuhur salawat 100 kali, istighfar 100 kali, ba'dal asar seperti itu, ba'dal maghrib, ba'dal subuh, ba'dal isya. Ba'dal maktubah itu 100 istighfar, 100 salawat. InsyaAllah kalau istiqamah mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Bunyinya astaghfirullahalazim, dan salawatnya ringkas sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau mengacu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam 1 hari 1 malam beliau tidak kurang beristighfar 70, wa fi riwayatin 100 kali. Mudah-mudahan dapat kita amalkan pesanan ringkas ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah sallallahu